Enggak juga. Udah play belum? Dah, kita suaranya Kedengeran kan? kedengeran lah, gila. Ini lu taruh. Lu gimana? Oh gini. Kedengeran nih, aku teriak. Nah. Ini gue udah sebenarnya udah punya ide bikin obrolan ini dari lama ya. Jadi buat lu yang tahu, sebelah kiri gue ada Rafli. Ini orang paling sering banget di-mention sama sosmednya Box to Box. Sebelah gue ada Abrar, ini juga orang paling sering banget ditai-tain sama subscribernya Jebret Media. Cuman yang paling gue mes itu dari keduanya adalah bagaimana Box to Box dan Jebret Media ini sebenarnya pionir di platform digital di genre sepak bola khususnya. Satu di Spotify, satu di YouTube gitu kan. Yang gue harus akuin pionirnya ya mereka gitu ya. Yang pertamanya, ya sebenarnya nggak yang pertama ya, tapi yang awal-awal lah ya, yang awal-awal Spotify sama Box to Box-nya, YouTube sama Jebretnya baru kesininya tuh mulai mencamur gitu kan. Dan gue bersyukur gue involve di dua-duanya, di Jebret Media dulu, kemudian belakangan di Box to Box, karena gue ngerasa memang dua platform ini platform yang ya bisa jadi apa sih bro? Inspirasi konten-konten yang Kan ini mikir aja Wali lu inspirasi. Enggak, inspirasi konten-konten yang ada sekarang. Stimulus, benar. Lu bahasa itu baru tahu dari UK ya? Siaran. Iya, stimulus. Karena ya mungkin Box to Box bukan pertama, Jebret Media bukan pertama, tapi sengaja dari itu semua pada melek bahwa ya sekarang ini udah lari ke platform digital. Gue pun sebagai yang kerja di media konvensional, nyatanya masih berkreasi di media yang kalian terlibat di dalamnya gitu, kerja di dalamnya gitu kan. Jadi sebagai media konvensional ya sebenarnya ada rasa sisi insecure-nya juga gitu kan. Nah, coba deh, gue pengen tahu dari lu dulu, Pli. Boleh. Dari awal lu terlibat di Box to Box tuh gimana ceritanya awalnya? Tapi mendingan lu sebelumnya, lu berdua nggak ada yang dipanggil ya besok? Apaan? Besok tuh nggak ada yang dipanggil ya? Panggil apa? Tadi lu sama-sama audisi lo bikin. Itu gak? Lu udah punya ordal, kasih aja kalah lu Vito. Itu gara-gara gue nggak nge-follow si akun titnya itu gitu kan. Gue nggak nge-follow. Ini padahal dia yang edit tuh. Dia yang edit. Tahu berapa jam kan? Nggak lolos aku dia. Gara-gara nggak nge-follow syaratnya jadi kurang syarat tuh kan. Emang gue follow semuanya apa gara-gara gue dari seberang ya? Ya nggak tahu. Nggak, timnya dari sana. Oh, Timnya dari sana. Iya. Berarti si juri-juri peres aja dong ngejuri gitu. Ya nanti di juri pas hari H. Oh, juri itu hari dari sananya ya udah kita emang nge-follow gitu kan. Nah, anjing, jadi ke Qatar. Lu juga nggak jadi ke Qatar kan? Ada giliran. Senior duluan. Gak, lu gimana awalnya terlibat di Box to Box itu? Dan udah memasuki Box to Box tahun keberapa lu baru masuk? Kalau terlibat di Box to Box tuh karena mungkin gue emang pendengar podcast dari lama. Jadi gue ngikutin emang skena podcast tuh, gue ikutin dari dulu. Skena podcast sebelum ada Box to Box tuh gue dengerin podcast awal minggu. Kalau tahu podcastnya Abang Adri. Orang Bandung kan sih? Bandung ya? Adri Jakarta stand up comedian. Ya, terus Adriano Kolbi podcast awal minggu. Gue ngikutin skena podcast, gue dengerin podcast. Terus sama kebetulan gue juga follow Bang Pange sama Coach Justin dulu ya di Twitter, gue main Twitter. Nah dulu tuh Box to Box tuh sempat ada beberapa kali podcast offline lah. Sebelum terjadi media network gitu. Mereka keliling ke kafe-kafe di Jakarta buat ngumpul aja bareng followers mereka. Bang Pange, Coach Justin sama Bang Tio bertiga keliling. Udah terus gue ngikutin sampai ada di titik gue butuh buat pemenuhan syarat kuliah magang. Gue apply ke Box to Box buat magang. Gue masuk ke situ sebagai asisten produser awalnya. Selama 3 bulan, setelah selesai 3 bulan gue asisten produser, gue juga akhirnya masuk ke podcast Retropus sebagai sosial medianya mereka sama merchandiser-nya mereka. Karena sering terlibat di sana, gue juga mulai ditarik buat jadi podcasternya, buat podcast Empat Tarik di 2017
21. Gue pertama masuk box to box tuh Agustus 2020. Akhirnya lu siaran juga di. Akhirnya gue siaran juga. Oh lu justru awalnya. siaran di Umantari kejadiannya. Iya, sekarang reguleran di Mantari. Udah jalan bulan berapa ini kalau start Maret reguleran 6 bulan berarti ya, 7 bulan ke-7. Akhirnya lu yang tadinya di belakang layar doang yang cuma disebut-sebut doang di Twitter yang suka jadi bahan bulian. Iya. Akhirnya bisa siaran juga. Dari Bansur kan di box to box butuh apa, gue main ke podcast bercanda, main ke podcast dumet, awal cuma main-main doang sampai akhirnya dapat ya reguleran, alhamdulillah di Pantari. Awalnya begitu. Jadi kayak apa yang lu cita-citakan punya podcast di box to box kayak dreams come true aja gitu. Iya, alhamdulillah kejadian beneran sekarang. Berarti ini box to box udah jalan berapa tahun? Jalan tahun kedua, pas di November ini kalau secara karyawannya mungkin ya. Bukan sih, box to box medianya ini udah jalan berapa? Oh, kalau box to box medianya itu jalan 2018 kayak dunia. Baru tahun keempat. Berarti lo masuk ketika di tahun kedua. Lalu bisa sering disebut-sebut gitu. Sebelum gue kenal lo, memang nama lo udah sering berseliweran di timeline gue, ada disebut-sebut sebagai badut aja gitu lo kan. Itu gimana? Karena emang dulu so asik aja awalnya, orang so asik dan main Twitter. Kebetulan gue emang sering bikin hot tag gitu. Dan ya direspon sama admin yang dulu. Dulu adminnya kalau nggak salah Rana sama Tio dulu ya. Tapi bang lu sering di-mention gitu ya? Iya. Akhirnya lu bisa masuk ke circle-nya mereka kenal sama banyak orang, sama Coach Justin, sama yang lain-lain lah, sama Tio, sama Bang Pange. Gue awal mulai kenal dia. Bukan awal mula kenal dia, awal mula tahu dia itu di Noise ya waktu itu. Oh iya, acaranya podcast Boba. Noise, jadi Bobanya Afif sama Jerry itu Yang manggilin itu, wakil-wakil itu. Iya. Terus gue wakilin podcast FC. Terus ini podcast FC gak apa-apa, oh ini baru kelar season 1, gue bilang season 1 7 gue bilang. Jadi season 1-nya produksinya gak tahu lagi kapan season 2 gitu kan. Ya jadi ya udahlah. Gue nggak, ya maksudnya ya gue nggak represent podcast FC aja gitu, cuman ya gue ya support acara dia Boba lah, dia mudah-mudahan sekarang podcast yang udah ada. Nah gue lihat dia, gue bilang orang siapa gitu, kata gue kok dibully terus gitu kan, tapi programnya apa gitu, tapi ikut anak box to box cuman asik juga sih gitu ya, akhirnya bisa podcast sama Rafli gitu di box to box. Nah, ini awal mula kenal lu tuh, lu ngontak gua, iya kan? Iya, kata gue nggak gitu inget juga. Kalau gue ketemu Rafli, gue main bola di Bedebah. Oh, lu main Bedebah? Iya, dipersatukan sama Bedebah. Makasih Bang Fuad. Gue pernah main Bedebah, terus ada ini Rafli dan box to box gitu, gue tahu itu aja. Iya. Gue mungkin main Gue nggak tahu malah kalau lu pernah di Bedebah. 2-3 kali terakhir. Arah lu? Enggak lu, jadi terakhir gue main lu baru masuk. Oh iya. Gue baru reguleran tuh Bedebah 2020. Iya, pokoknya gue main sama lu mungkin 2-3 kali doang. Oh iya. Dan dua-duanya sama Arsenal. Iya. Oh, ganas. Nah, lu Ais nggak? Enggak. Lu Ais ya? Ais. Jadi sama Arsenal yang gue udah bisa nebak, lu pasti jatuh cinta Arsenal pas zamannya yang visible itu lah. Enggak, gue Salah. Gue juga enggak. Oh salah, gue salah. Zamannya Tony Adams. Enggak boleh tahu umur lu berapa? Gua tahun ini 26. Oh, tahun ini. Gue baru 23. Gua tuh justru ya gua ngerasa ya gua ngerti bola tuh di tahun 2009 ke atas. Mulai gue SMP lah. Iya. Kalau baru pas SD gitu kan cuma nonton bola kagak ngerti lah gitu. Iya. Awal lu mulai ngerti bola, yang gue denger lu terlibat di bola itu karena magang. Iya. Di net. Gimana ceritanya dari lu magang di net TV, Nasakar ya. terus tiba-tiba awal-mula lu bisa gabung ke Jebret Media. Jadi mau gua tuh 2018 sama kayak lu harus magang. Gua mau magang 2018 gua mau magang. Gua waktu itu sempat ngeplay lah. Jadi gua cari kenalan kan buat magang. Dan lu kuliahnya di Palembang kan? Pokoknya Palembang. Di Putri Sriwijaya. Jabodetabek. Jauh banget ya. Iya di Palembang. Tapi emang bener kalau mau masuk media harus ke Jakarta. Iya, kalau gedenya, mau magang, iya, gedenya di sini. Tapi gua orang kesini. Gua orang Pamulang. Ada juga orang Palembang Pamulang deket sih. Enggak lah. Ada juga orang Palembang yang kuliah ke Ini, Jabodetabek. iya.
Gue waktu itu cari experience Melawan arus. Iya. Gue gitu lah, gue dari Palembang, gue harus cari magang kan. Gue magang 2018 waktu magang. Gue hampir aja, jadi ada teman kakak gue di HRD net ya buat dianterin gitu lah. Gue interviewnya tuh justru pertama kali buat ini, Vin, buat 86. Kata gue sih seru tuh ya kan, ikut 86 di tengah malam pasti tuh ya udah gue ikut. Emang lu nggak apply jadi reporter? PA, memang PA, itunya buat PA itu 86. Tapi kok dia bilang ini Netsport butuh nih, tapi butuh cepet. Waktu itu gue mundur sebulan gitu. Jadi Netsport tuh butuh lebih cepat lah ibaratnya gitu. Asumsi butuh Bulan asumsi Juni lu gitu. September tapi Ya. dimundurin jadi Agustus gitu misalnya. Ya misalkan gitu ya, pokoknya butuh lebih cepat lah dari itu. Akhirnya ternyata gue bilang juga, gue sebenarnya passionnya sebenarnya di bola. Coba kalau bisa di bola deh gitu. Gue pikir juga Netsport tadinya. Terus gue wawancara lah mau Pico gue pertama kali. Niko, burung Iya. bondol. Iya, Niko burung bondol. Om Niko kan secara sosok ya emang gede kan, kalau buat orang berseliweran di net tuh pasti tahu kan Om Niko, Pak Niko Soekarno. Wawancara sama Pak Niko dan beberapa anak itu lah. Nggak ada Gary waktu itu. Sekarang orang-orangnya ya Ikra Muklis, Iko Skor, Fazar Skor gitu-gitu. Terus gue wawancara sama dia semua. Dan jadilah gue magang kan, wawancara udah oke kata Om Niko, terus gue magang taruh di Net Soccer, udah abis itu gue Net Soccer ketemu Coach Justin waktu itu 2018 Juni gitu, Juni-Juli kurang lebih. Gue magang 3 bulan, ada Coach Justin waktu itu eksklusif sama Bein Sport dia. Iya. Nah, tapi itu waktu Euro kalau nggak salah, 2018 Euro ya Piala berarti Dunia. Piala Dunia. Piala Dunia ya berarti. Prancis juara. Iya. Nah, Piala Dunia. Jadi Coach Justin libur dulu kan tuh, Bein Sportnya libur. Biaran di net, ketemu Mas Aryo, ketemu Om UK gitu kan. Di situ tuh gua kenal circle-nya. Dari situ. Ketemu Bang Valen juga. Bang Valen di situ juga. Nah, pokoknya di situlah gue kerja. Pokoknya gue sangat menikmati kerja itu kan karena hobi dan emang gue suka gitu kan. Tapi kan emang lu udah hobi bola banget gitu. Iya, gue kan anak futsal gitu. Afut. Gue ngerasa yakin, kan lu tahu kan kalau orang suka bola, kalau nggak bisa jadi atlet, ya jadi wartawan salah satunya kan, bisa jalan-jalan gitu kan, ketemu atletnya langsung beneran. Udah terus akhirnya gue magang situ, gue sempet ditawarin kontrak tuh Vin di net sama Bagie. Jadi gue selesai bulan Juli gitu, September 3 bulan lah pokoknya, gue mulai Juli gitu 3 bulan, gue harus balik kan, nyelesain skripsi gue kan, ditawarin sama Bagie kontrak setahun di Net Soccer buat gantiin Gary resign waktu itu, buat gantiin Gary, tapi kan gue ambil karena gue yakin kuliah gue pasti nggak bisa dikendalin kan, karena gue jauh di Palembang sana. Akhirnya nggak gue ambil, gue balik lah ke Palembang. Setelah gue lulus, dulu kan Net Soccer Jebret Media Fazar dulu sebelum Gary yang diproyeksikan. Fazar dulu, Fazar Skor, Fazar rekomendasi gua ke Bagie. Anak-anak magang siapa sih Zar? Yang lu ingat gitu. Si Abrar aja tuh baru lulus gitu. Gua nganggur kurang lebih 2-3 bulan. Bagie nelpon Jumat, Senin gua kerja untuk episode 1 pertama DP. Selama Bulan September pokoknya. berarti telepon Jumat, Senin kerja. Selama lu nganggur, desperate ya? Apa kepikiran mau ngojek gitu? Nggak mau. Nggak. Yang santai aja orang baru lulus Apa kan. menitip ke Indomaret lu? Nggak. Dia punya Indomaret, tai anjing kata gua. Orang lagi Covid, karantina di mana? Di karantina di Indomaret. Terus Spek semuanya ada ya, lengkap. karantina di Indomaret. Lu di mana? Di Indomaret. Aduh, Ada ruko di atas Indomaret gua, jadi gua karantina di situ kemarin. Itulah pokoknya jadi situ diajak Bagie September untuk episode pertama DPI hari Senin itu. Nah, itu gua 3 tahun. Per September kemarin 3 tahun. 3 tahun. Ya lu dari pertama kan? Dari pertama. Lu dari pertama. Dan gue ketemu lu tuh setelah, ya kan dari pertama banget kan. Waktu itu kan ada acaranya yang cewek-cewek itu, Women on Top itu. Terus dari situ gue baru kenal sama lu. Ya dari situ lah ya. Dagri itu setelah itu kan ya. Iya, yang ngajak gue. Kalau box to box yang ngajak gue Aun sama Rana,
jebret Depdagri jebretnya itu yang ngajak gue Kang Jalu gitu. Nah lu ini kan artinya lu involve setelah lulus kuliah itu kan di platform digital. Iya, di platform digital langsung. Dan siapa sih yang expect itu kalau Spotify, kalau YouTube bisa jadi semacam kayak perusahaan menggantikan media konvensional kayak di TV atau di koran gitu. Nah, dengan alat yang lebih sederhana ya. Dengan alat yang lebih sederhana, bahkan ya banyak juga kan kayak YouTubers itu. Awalnya kita tahu YouTubers, vloggers atau content creator yang memang mengandalkan alat seadanya tapi income-nya wah gila mampus gitu kan. Nah lu sendiri tadi kan gue ngirim pertanyaannya gue lupa. Fenomena digital. Itu pertanyaan dari Kang Jalu sebenarnya gitu. Itu pertanyaan dari Kang Jalu. Oh iya. Oh ya nih. Nah sebelum itu gue nanya lu sendiri nih, lu dulu deh Bran, lu sendiri ngelihat platform digital ini seberapa menjanjikannya dan seberapa yakinnya lu kalau oke nih jadi jalan hidup gua dan gua nggak harus milih media konvensional gitu. Yang lu alami nih advantage-nya nih apa yang dipunya sama platform digital ya, walaupun dari segi kelegalitasan kan iya, kalau media konvensional masih punya itu gitu kan, kayak misalnya akses liputan. Nah ini dulu kan lu nggak ada gitu. Nah lu ngeliatnya gimana nih si platform digital nih untuk masa depan dan masa sekarang? Ya kalau itu kan sebenarnya kan trennya emang bergeser kan. Konvensional nggak ditinggalin karena emang dia punya pasarnya sendiri. Kalau lu tanya seberapa besar harapan di digital, sebenarnya gue juga belum tahu karena Rafli sama gua nggak pernah kerja di media konvensional. Itu dia masalahnya. Tapi kan lu melihat konsumen media konvensional juga sebelumnya. Nah, tapi kalau ngelihat trennya sekarang, bahkan media konvensional pun ikut pindah ke digital, itu membuktikan kalau ini emang jalan yang akan besar nantinya kan. Itu membuktikan kalau perusahaan segede misalkan sebagai Trans, terus ya kayak MNC semua main ke konvensional ke digital semua, bahkan punya web digital semua kayak RCTI Plus, kayak Networks kan gitu-gitu kan. Ya semua bikin platform digital. Berarti semua akan ke sana nantinya, Vin. Paling nggak sederhananya gini deh. Box to box mana kepikiran sih sampai punya network awalnya. Itu kan. Orang-orang juga mana sih kepikiran invest punya media bola, keluar duit banyak untuk media yang ngomongin bola. Tapi nyatanya sekarang ada berapa banyak yang kayak gitu? Banyak banget. Iya, betul. Dan perkembangannya gila banget. Toh lu pun lu punya sosmed lah pasti. Di Instagram lu pun nggak melulu media konvensional yang lu follow kan? Iya. Pasti ada kayak konten kreator Instagram yang lu follow lah. Let's say kan kayak akun siapa olah bola menarik juga, akun yang lain-lain kayak memang kayak kalau di YouTube ada Eleven Story yang kayak gitu. Makanya dia biasanya cuma TikTok atau Instagram doang gitu ya. Kan dari cara kerja juga sebenarnya kayak media konvensional, cuma mereka kan lebih nggak terikat, lebih bebas, dan dia mungkin kreativitas dia akan muncul ketika ada tekanan gitu. Nah, kalau lu ngelihat si platform digital ini seberapa yakin sih lu ke depannya masih tetap jadi bisa bersaing sama media konvensional? Karena jujur gue yang kerja di media konvensional pun kalau lagi rapat bulanan, ujung-ujungnya yang dijadiin benchmark adalah platform digital alternatif itu. Bikin dong akun kayak ini, konten karena kayak trennya ada di sana yang lihat trennya. Kontennya kayak ini. Gimana lu? Kalau balik lagi soal itu, segampang inilah box to box. Nggak usah box to box, podcast. Karena gue di dunia podcast ya. Mungkin orang yang tahu podcast tuh Jabodetabek, Bandung, Medan, atau kota-kota besar ya. Gue tuh kayak misal gue waktu itu pernah ke Lampung, gue main sama teman-teman gue di Lampung. Jadi bukan berarti orang Lampung nggak tahu podcast ya. Cuma gue menjelaskan podcast tuh agak lebih sulit ya. Podcast tuh apa sih? Akhirnya gue bilang kayak YouTube tapi versi radionya. Nah kalau dibilang akan seberapa besar, mungkin nggak akan besar. Mungkin emang belum sampai di peaknya aja. Setahu gue tuh tren di Indonesia tuh telat 5 atau 10 tahun
Dari Amerika ya? Amerika. Nah, sedangkan dunia podcast itu kan baru peak 2019-2020 lah ya. Pas karena COVID. Nah, Iya, benar. karena COVID kan. Dan bahkan pas karena COVID turun tren podcast kalau bisa iya. dibilang. Karena pendengar podcast itu banyaknya tuh orang-orang yang mobilitas, yang mau berangkat kerja, orang yang Ya ngampus. kayak radio ya. Iya bener-bener Gantinya radio. radio pindah ke ke Pindah media platform. digital aja. Digital. Biarpun nggak bisa dibilang radio digital juga ya. Nah, pada akhirnya kan radio bikin siaran digital. Tapi intinya kayak gini, kayak lo kenapa radio masih tetap eksis di mobil-mobil itu kan karena orang sambil nyetir sambil dengerin Nah. radio. Cuman kan kalau radio nggak bisa diputer balik, Iya. kalau podcast tuh bisa diulang-ulang. Betul. Nah, bedanya gitu. Kalau podcast tuh kayak kalau denger radio kan lu nggak bisa milih. Iya, Ah, iya. Yang disiarin ini jam segini oke kayak TV aja. Kalau podcast dan YouTube gue ngeliatnya lu bisa milih. Iya. Gue mau dengerin apa, gue mau nonton siapa. Iya, iya. Ketika gue suka orang itu kan punya pasarnya sendiri dan tercipta kayak gitu aja. Itu yang bikin media besar lebih itu yang bikin media kayak digital dia lebih besar daripada konvensional. Padahal kalau secara pasar hitung-hitungannya mungkin konvensional lebih gede. Ya, konsumsinya lebih gede karena ya gak usah jauh-jauh deh, gak usah jauh-jauh ke radio. Bahkan media cetak pun kalau di daerah-daerah itu kayak di Jawa Timur, kabupaten mana, Jawa Tengah atau di tepat tuh Sumatera Selatan daerah mana itu masih jumlahnya masih tinggi si Betul. media cetak gitu kan. Gue yakin kayak orang-orang di daerah mungkin di kabupaten masih dengerin lagu kayak dari MP4 atau apa, Iya, masih iya. download lagu. Masih pakai Winamp. Tapi Iya. gue penasaran dah. Maksudnya sekarang kan banyak perusahaan yang invest di podcast ya. Ya. Nah, ya kan. Bahkan itu banyak yang mempertanyakan ini peaknya akan di mana. Berawal dari podcast mas kan. Semua orang investnya di podcast mas gede banget investnya. Walaupun mungkin box to box lebih dulu ya kan. Tapi paling tinggi kan podcast mas sekarang. Secara perusahaan. Nah kalau di besar perusahaan mungkin podcast mah kayak mereka udah punya nama. Iya iya. Kalau box to box kan ya orang-orang yang punya Tapi box to box kan awalnya emang bola kan. bola doang awalnya. Yang OG-nya itu trio OG-nya kan. Trio OG-nya kan. Awalnya bola doang sampai bikin media network yang macam-macam sampai ya ada bahas khusus perempuan, bahas soal anak muda, dongeng sekarang Pop culture lah. pop culture ya. Culture yang kayak gitu. Nah, kan ketika lo ngomong kayak seberapa yakin dengan konten ini di masa depan tadi lo sempat menyinggung, ya lo sendiri pasti ngikutin lah kayak yang lain-lain gitu kan. Ada satu fenomena yang kalau di dunia bola ya lo pasti sepakat dengan kanalnya Coach Justin, Just Talk. Dan itu memang merubah peta kita untuk dapat informasi Sepak bola. tentang sepak bola. Walaupun memang kalau gue lihat di Coach Justin mostly itu opini kan, bukan slide, dia bukan kayak ada berita ini itu murni opini, analisis dia gitu kan. Nah, coba kita bedah dari satu akun nih, akunnya Just Talk ini. Lu ngeliat nih sebagai lu juga lu kenal Coach Justin. Ya lu tahu dari Just Talk ini begitu bisa jadi trigger lah menurut gue, walaupun ya jebret itu duluan, sebisa jadi trigger. Lo ngeliatnya gimana dari satu case ini? Ini kalau jujur-jujuran ya kalau kita mau bahas Just Talk, menurut gue itu cuma anomali. Dari Karena cuma Coach Justin doang bisa bikin kayak gitu. Tapi nyatanya secara brand pribadi sekarang banyak loh. Enggak, tapi Yang berkembang ya. yang bikin Nyangka gak? Papiro Panggung Rompat itu bisa muncul lagi di digital. Iya. Iya. Lo nyangka gak? Tapi menurut gue kalau kita bahas Just Talk dia pribadi ya. Dia bahas opini-opini. Ya kayak gitu tuh di Twitter udah lama kayak akun-akun, anggaplah akun-akun shitpost kayak Extra Time, kayak Blastful. Kan dia bahasnya juga opini-opini, bahkan ya ngata-ngatain lah. Menurut gue beda sama Coach Justin gitu. Cuma bedanya dia udah punya nama dan lebih valid aja. Karena dia punya brand coach dan pernah benar-benar nge-coach ya. Dan orang juga kayak lihat dia, ya oh ini orang punya nama dan lebih valid aja gitu sama. Pada akhirnya nggak ada yang bisa ngikutin dia lagi. Menurut gue tuh dia anomalinya aja. Cuma satu-satunya. Ada lagi nggak yang lain? Dan sebesar dia ya. Ya, mungkin ada gitu ya. Ya nggak usah kita sebutin ada yang, tapi nggak sebesar Coach Justin. Iya. Ya memang udah sampai dia harus berbayar. Monetisasi monetisasinya harus berbayar ya. Ya let's say ada
Roni Pangemanan, Ropan, ada Bung Binder gitu kan yang bikin kayak gitu. Tapi ya with due respect memang belum sebesar Coach Justin. Iya. Dan itu hitungannya cepet banget ya Coach Justin. Cepet itu kan cepet banget. Gue sendiri lihat dari contoh deh konten kreator kayak Coach Justin dengan alat sesederhana mungkin. Apa itu keunggulan dari platform digital yang bisa? Ya udah dengan alat seminimnya, ya lu bisa meraih sebanyak-banyaknya gitu. Ya kalau gue lihat kan emang karena brandingan aja. Iya, Kalau satu orang tuh brandingannya lebih gampang dibanding perusahaan Iya. gitu. Perusahaan brandingannya lebih gampang gitu aja sih kalau bagi bedanya. Dan emang sudut pandangnya dia tuh Coach Justin tuh kayak ngegambarin semua orang bisa kayak gitu. Iya. Kalau lu mau sebenarnya gitu. Jadi dia tuh cuma Iya sih. soal branding doang sih buat Tapi emang iya sih, sosok figur itu di podcast bola ya, terutama sosok figur itu di podcast bola itu sangat ngaruh banget. Menurut gue sekarang pendengar, pemirsa itu datang bukan karena lu bahas apa, tapi siapa yang ngomong. Iya. Betul, ya kan? Tapi siapa yang ngomong gitu kan. Jadi kadang ya kalau ngomong bola Eropa deh, kalau ngomong bola Eropa ada kejadian misalnya kemarin Liverpool kalah sama Leeds 1-0. Semua podcast akan ngomongin hal yang sama, ya kan? Mau podcast Inggris apa bahkan di Indonesia semua akan membahas yang sama. Tapi figur ini yang menentukan orang mau datang untuk ngedengar itu. Iya. Walaupun let's say kayak Coach Justin, dia bakal ngomong di mana-mana dan ya walaupun nggak sama ya, tapi sedikit lebih akan sama Ada apa ya, yang ada diomongin beberapa. gitu kan. Jadi memang gue lihatnya kayak apa ya? Orang akan melihat figurnya itu sendiri gitu. Dan kalau lo tahu rantnya Coach Justin, wow, gila banget. Gak usah ngomongin di sini gitu kan. Wow, itu emang apa ya, emang luar biasa gitu. Dan memang si platform digital sekarang kan ngejar si sosok figur ya, memang kayak box to box ngasih jalan, kayak DPI ngasih jalan ke orang-orang muda itu memang. Itu contoh ini tau, Vin, ibaratnya Bang Valen tuh di konvensional, berhasil di konvensional, Coach Justin itu berhasil di digital. Iya. Itu dua poros itu. Di konvensional contoh terbaiknya Bang Valen dengan Iya. tabrakan itunya kan, gayanya kan. Iya. Di digital, Coach Justin duluan yang kayak Iya. gitu. Ya memang nggak bisa lepas sih dari, kalau masalah ngomongin jebret dari sosoknya Bang Valen, dari box dari sosoknya Pange, tapi dua-duanya itu nyempil ada di dua-duanya Coach Justin gitu kan. Nah cuman challenge ini kalau menurut lo tetap kan lo berdua nih butuh media konvensional juga kan, karena itu masih jadi weakness-nya platform digital, kelemahan orang digital. Nah tapi box juga atau jebret juga pernah undang ini kan, pernah undang beberapa narsu. Cuman seberapa bisa sih media platform digital itu jadi sumber terpercaya? Udah. Platform digital ya, seberapa bisa platform digital? Kita nggak ngomong box to box, nggak ngomong jebret media, tapi ngomongin seluruh ya, itu bisa Kalau jadi sumber terpercaya. Kalau lu di luar negeri pun ada kan podcast. Iya, Toni iya. Kroos juga punya podcast Podcast, sendiri. betul. Itu gimana? Kalau dibilang seberapa terpercayanya, mungkin platform digital tuh akan rilis apapun lebih dulu. Iya. Apapun lebih dulu, dia yang tercepatnya aja. Valid atau enggaknya itu ya belakangan. Terus iya. Nggak munafik lah. Banyak TV tuh kayak ngambil berita tuh paling gampang tuh kita ngegambarin apa tuh yang di Trans TV on the spot. Ya, dia kan ngambil video-video dari platform digital semua. Video-video ya entah lucu-lucu, entah berita, entah horor lain. Dan bahkan kayak akun-akun gosip ya kalau kita bahas itu, mereka banyak kan ngambil dari Instagram, dari Lambe Tura, dari tweet orang, bahkan dari kanal YouTube juga, konten-konten YouTube. Dan itu ya, gue nyebut merek apa ya? Waktu itu Asumsi pernah bikin distrik soal Bantar Gebang. Terus Insert ngambil. Itu kan ya kayak apa sih berita, apa sih namanya berita kalau yang buat kayak gitu-gitu, feature ya. Berita feature yang diambil buat TV dan dari media digital juga yang akhirnya diambil. Kalau dibilang masalah valid atau enggaknya mungkin tergantung konteksnya apa ya. Iya. Tapi kan beberapa kali juga lo sempat undang sumber terpercaya gitu. Iya. Yang itu kan. Yang ngundang sumber terpercaya itu ya pelakunya aja. Kalau misal di bola ya kita ngundang pemain, pelatih, wartawan dari konvensional lagi balik lagi. Iya kan?
Pada akhirnya kan TV juga begitu. Siapa wartawan paling keren di Indonesia? Alvino Hanafi. Penguasa. Alvino Hanafi. Penguasa 3 bahasa. Respect ya. Penguasa 3 bahasa. Terbaik emang beliau. Aduh, gue pertanyaan selanjutnya. Coba tadi gue kirim. Apa lupa? Nah, ini. Enggak, gua udah jawab validasi. Nah, validasi. Ya coba. Sebenarnya Bin, secara teori digital ini nggak bisa divalidasi. Iya. Secara teori, gua tuh mempertanyakan itu. Bahkan waktu gua kuliah, gua kan lu kuliah komunikasi lah. komunikasi, lu juga Apa komunikasi kan. komunikasi? Jadi gua tuh mempertanyakan itu secara validasi. Gua mempertanyakan itu. Gua pas kuliah kan gua di Palembang. Gua dekatnya sama Tribun Sumsel kan berarti. Gua tahu nih berita cepet banget ya kan, secara itu kan. Secara teori kan banyak cek and recheck kayak gitu-gitu kan, cover good site gitu-gitu kan secara teori. Gue yakin itu nggak dilakukan oleh media digital, karena sekarang seringkali digital dilempar dulu, kalau salah direvisi, dilempar lagi. Jadi digital yang konvensional pun anggap gini lah, kan lihat detik.com di bawah media konvensional kan, perusahaan besar kan, atau kompas.com itu kan di bawah Kompas kan? Iya, Kompas. Kan gayanya udah gitu semua Fit. Emang digitalnya, perubahan zamannya, validasinya tuh lu lihat. Makanya gua nggak pernah baca hard news bro. Sampai hari ini gua nggak pernah baca hard news karena validasinya nggak pernah bisa terjawab. Itu terjadi sama si Goal.com itu sendiri waktu kemarin yang rame-rame Iker Casillas bilang dia gay. Oh iya. Tiba-tiba dia ngeprank deh. Itu satu kantor tuh mau udah heboh, mau bikin naik, ternyata itu prank. Tapi ya udah, memang trennya udah geser ke sana. Dan gue ngeliat kayak masalah itu bisa jadi sumber terpercaya apa enggak. Era sekarang udah era digital bos gitu kan. Wartawan tuh setengah-setengah, lu dituntut kualitas dan juga kuantitas gitu. Iya. Kuantitas dan kualitas. Iya. Ketika lu bikin satu berita, ya udah yang ada aja dulu gitu. Nanti 1-2 jam lagi ada perkembangan apa? Update lagi. Ya, let's say kayak kasus pembunuhan deh. 1 jam kita netapin si pembunuhnya si A, tapi tiba-tiba ada bukti baru si C gitu. Ya udah, tinggal kita tulis. Beda dari zaman dulu cetak, ketika misalnya si polisi ini bikin satu keputusan press conference, 1 jam dia ngomong pembunuhnya jadi si A, tapi nanti ada press conference lagi sore si C gitu kan. Ya lu bisa bikin besoknya dengan rangkaian yang lengkap. Iya. Sebenarnya itu. Jadi kalau memang si media konvensional ini mau bikin ya udahlah, ngomong lah misalnya media gue mau bikin satu hal yang berbeda dari media platform digital yang lain, itu memang benar-benar di in-depth-nya itu sendiri gitu. Iya. Kalau menurut gue. Nah, dari situ gue ngelihat kayak memang trennya udah geser, dari dulu itu kayak gue sempat di tabloid bola media cetak gitu. Iya. Kayak seolah-olah kayak haram saya dari media cetak lo ngambil sumbernya itu Online. nggak online, Dari Twitter di Twitter gitu. Iya. Tapi memang Twitter itu kita tahu itu tuh Twitter atau Instagram punya si pemain yang bersangkutan gitu Iya. kan. Itu sempat gak boleh gitu. Sampai akhirnya mungkin Twitter dan Instagram ini bikin sesuatu yang harus di verified kayak centang biru. Itu kan centang biru itu baru 2018-2019an. Sebelumnya kan nggak ada centang biru. Itu memang Twitter dan Instagram gua rasa memang sudah aware kalau memang media konvensional menjadikan platform digital atau sosial media sebagai sumber informasi, makanya dia bikin kayak verified. Lu nggak sih? Ada beberapa klub bola juga yang dia bikin rilisnya itu justru di sosmednya duluan, baru di website itu belakangan. Dan ini sekarang akun-akun centang biru ini bagi media konvensional yang sudah melunak akan akun centang biru ini, lu udah bisa jadi jadi sumber berita itu sendiri sih menurut gua. Dan apa tadi gua lupa. Gua masih punya ini, Vin. Masih. Soal validasi itu gua juga kan ya secara teori nih, kita ngomong secara teori.
kan kita juga, lu tahu istilah citizen journalism? Iya, iya. Citizen journalism. Kata wartawan jurnal, nggak ada tuh citizen journalism. Iya. Karena untuk jadi jurnalis, lu butuh pelatihan dong. Lu dulu waktu tahu bola, sebelum lu jadi terjun ke lapangan, lu pelatihan dong. Iya. Lu dikatakan wartawan tuh setelah lu ngelewatin pelatihan, Pelatihan, iya. bahkan. Citizen journalism itu siapa? Siapapun bisa nulis. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang jurnalisme kata beberapa itu kan ahli, untuk beberapa ahli. Itu lah, emang susah validasi itu sekarang susah. Kalau zaman dulu, zaman sebelumnya emang disebut jurnalisme kuning gitu kan. Iya. Jurnalisme kuning. Tapi kan sekarang lu udah punya ini, lu punya handphone. Iya. Apa kejadian di jalan lu bisa rekam dan Iya. bahkan dari handphone lu sendiri yang lu posting ke Twitter itu bakal diambil-ambilin jadi bahan berita. Iya, betul. Kayak kejadian misalnya tabrakan apa gitu. Itu semuanya dari handphone lu semua gitu. Baru mungkin wartawan konvensional di media konvensional itu bergerak ke TKP gitu kan. Emang everybody menurut sekarang ya everybody can become a journalist gitu kan. Iya. Oh ya, benar. Semuanya bisa jadi wartawan sekarang gitu kan. Walaupun bedanya ya wartawan berlisensi atau enggak gitu. Sekarang kan sama kayak pelatih bola gitu kan. Ya, lu pelatih bola tapi bedanya lu berlisensi atau enggak aja. Ya. Gitu. Sekarang eranya udah bergeser. Tapi yang lu lihat nih apa sih challenge-nya nih di platform digital itu sendiri, dan lu yang ngalamin ini sekarang gimana challenge-nya, tantangannya gitu, tantangan sebagai media yang dipakai orang untuk ngambil informasi ataupun media yang untuk ngasih konten-konten menarik, tantangan apa yang menurut lo, wah gue nggak akan bisa sama kayak media konvensional juga ujung-ujungnya? Ya tantangannya adalah orang asumsinya kalau lu nonton digital pengen lebih sesuatu yang lebih terbuka di digital daripada konvensional. Iya. Ya kan, karena kita batasannya lebih kecil itu. Nah untuk validasinya itu ya paling apa, orang yang berlatar belakang sesuai dengan apa yang harus kita butuhkan itu kan. Misalkan kayak contoh lah kayak kita kemarin mungkin gua ngangkat Anjuruhan, Yeah. gua wawancara wartawan gol yang di pas liputan di Malang. Ya cara validasinya ya gitu, bukannya gua ngeribut, gua ngomong sama wartawan senior apa gimana, menanya pendapatnya gimana. Ya itu kita justru pengen yang lihat langsung aja tanpa memberikan asumsi gitu. Sebaiknya sih kayak gitu. Challenge-nya dengan sekarang menjamur ya, persaingan makin luas, orang kayak nggak ragu naruh duit untuk media bola sekarang terutama ya kan. Ya, kayak semua mau ikut, semua punya duit buat kayak gitu. Saingan, ya lu harus mikir terus tuh, lu harus punya inovasi baru dengan nggak, misalkan kayak gue Jebret Media punya apa yang paling sentral ya, DPI-nya aja harus butuh inovasi, belum lagi punya program-program baru yang terus nanti kan berkembang, oh jadi tren, semuanya diikut nanti kan, oh udah nggak tren, terus harus bikin tren baru, yang kayak Coach Justin bilang, ya lu harus bikin ombaknya, bukan ikut ombak. You have to create the wave gitu kan. Tapi yang menarik nih Pli, lu ngeliat kan kayak sekarang nih narsum-narsum yang let's say lagi rame gitu ya. Mereka tuh akan lebih nyaman ngomong di platform digital yang non media konvensional. Let's say, ya usah kayak close the door-nya Dedi deh gitu kan. Beberapa narsum juga lebih menggugas apa ya, hatinya lebih tergugah untuk ngomong di situ dibandingkan kayak lu datang ke TV atau kemana gitu kan. Lu ngeliatnya gimana narsum ketika memang lebih memilih datang ke media alternatif dibandingkan media yang ya itu gue boleh bilang media konvensional. Secara legal bagus, lebih ya, pasti legal, ya. Iya. Lu ngeliatnya gimana? Ya terakhir deh Iwan Bule deh. Dia kan lebih ya mungkin dia udah ngomong juga di media konvensional tapi dia datang ke close the door gitu. Mungkin kalau gue lihat di Dedi ya, kalau konteksnya di Dedi tuh dia tuh lebih terbuka, dia lebih bebas mau ngomong apa yang dia pengen. Kalau gue lihat di close the door ya, apa yang nggak media-media konvensional tanya tuh di Dedi dia bisa lebih bebas ngomongnya, kayak lebih sesi hati ke hati mungkin kalau di Dedi ya, terutama yang kemarin soal kasus Iwan Bule yang baru kemarin ya, 2 hari lalu. Baru kemarin.
bahkan Sintayong pun ke situ. Sintayong pun mungkin kalau Sintayong ya cuma entertainment aja lah, karena waktu itu kan lagi gak rame-rame apa setelah final mungkin ya. Iya. Ya, setelah final. Ya lebih itu aja, kalau di media konvensional kan kayak apa yang mau kita bandingin kalau buat Tiga Besar? Mata Najwa. Iya. Tapi pada akhirnya Mata Najwa juga balik ke itu juga kan, digital. Dia udah nggak punya cara lagi di TV kan. Dan si podcastnya Close the Door pun beberapa narsum di situ quotation-nya dijadiin bahan berita. Iya. Ya kan? Bahan berita itu kan. Kayak ya buset kata gue. Jadi wartawan katanya sekarang banyak nonton video, dengerin podcast, banyak buka sosmed. Iya. Itu sih yang gua setuju gitu. Bahkan gua tahu sebenarnya di dunia wartawan pun ada yang awal-awal ketika YouTube, Spotify mulai booming tuh banyak yang menolak ya, kayak nggak bisa terima kenyataan kalau lu memang udah harus lari ke sana, lu memang udah lari ke sana, melihat itu memang sebagai acuan kalau memang itu bisa dijadiin satu rangkaian berita gitu ya. Ya saya kalau narasi kan dia memang udah legal lah. Narasi udah legal gitu. Tapi beberapa juga kayak ya gini deh, Sintayong datang ke Close the Door, cuman ngomong gue suka sate, itu bisa jadi berita gitu. Dan memang Tapi Iwan Bule nyanyi di channel lu nggak jadi berita kan? Cuma di channel lu doang Iwan Bule nyanyi. anjing foto gue yang dipeluk tuh ada yang bukan nyebarin kayak Lah, ada di Gimana IG-nya mana dia, itu? Gila, ada di IG-nya dia. Iya. Posting IG-nya dia. Cuman lu doang di warkop dipeluk Iwan Bule. Iya. Cuman lu doang. itu panjang itu ceritanya tuh di warkop itu anjing. Nah jadi menurut gua kayak ya udahlah sekarang masanya bersaing juga ya antara platform digital sama media konvensional, dan menurut gua ini tinggal nunggu waktunya aja sih gimana platform digital tuh bisa secara sah diakui untuk terlibat di beberapa event-event besar, karena sekarang pun sekelas Persib Bandung gitu dia udah mulai mengakomodir akun-akun sosial media yang memang ngomongin Persib, walaupun dari sisi jurnalistik ya itu nggak banget gitu kan, atau secara publikasi ya, atau mungkin kayak media-media alternatif yang udah mulai dilirik kayak kemarin kan ke acara-acara bola gitu kan, udah mulai dilirik, ini memang lu udah diakui gitu, si profil dia udah diakui gitu kan, udah diakui. Dan sebenarnya sebenarnya media dan box to box juga ini udah membuat peta perselinan baru gitu kan, entah itu di podcast, entah itu di YouTube gitu, semua orang udah mulai berpikir kayak ya udahlah bikin dong YouTube kayak Jebret yang punya, bikin dong podcast kayak Spotify yang punya gitu sih menurut gua. Nih kayaknya udah kepanjangan deh kalau durasi, kalau box to box 45 menit, kalau Jebret Media DPI 45 menit. Mungkin ada yang lu mau omongin nggak sih tentang platform digital ini, platform digital ini terakhir deh, yang kedepannya gimana, apa yang lu masih khawatirkan, apa yang lu masih percaya diri kalau ini masih bakal megang ke depan? Ya gue percaya sih ini akan berkembang pesat, karena yang gue di dalam pun ngerasain perkembangannya dan makin proper kan, misalkan ada back office-nya secara legal udah makin jelas, karyawan diikat secara kontrak semuanya udah jelas kan, dan itu Koi sama Rans juga udah mulai kayak gitu. Secara nggak kalah sama konvensional, gue yakin, dan yang punya duit banyak semua main ke situ pasti akan jadi sesuatu, karena gue rasa akan kayak gitu. Nah terus gue juga gue setuju tuh sama Bang Fahel selalu bilang sekarang tuh eranya kolaborasi bukan lagi bersaing. Jadi kayak kita kan bola tuh kalah sama entertainment pasti kan. Jadi kita rame-rame kolaborasi, kita bikin kolomnya makin gede. Nah itulah yang harus kita lakukan di kalau itu. Setuju gue. Emang eranya bukan lagi gitu, sindir-sindir main saling sikut gitu. Gue juga setuju tuh itu. Kalau lo yang dikhawatirin apa dulu? Yang dikhawatirin masih jadi kekhawatiran lo, masih jadi tanda tanya ke depan? Enggak, gue gak khawatir. Gak ada kekhawatiran yang gimana secara itu. Ya gue cuman bertanya, kan buat orang yang kerja biasa konvensional selalu mempertanyakan, lu yakin kerja di tempat yang kayak gini nih berkembang pelan kan, buat mungkin untuk
kayak kita yang fresh graduate gitu kan, lo kan juga gua kerja fresh graduate, kantor pertama lu jebret juga kantor pertama gua. Jadi ya belum ada pertimbangan, Vin. Kayak lu juga lu bawa diri lu sendiri gitu kan. Iya. Jadi ya iya itu mungkin hal yang gue jadi pertanyaan lah adalah ya nanti ke depannya karena belum kejadian. Itu yang jadi tanda tanya terbesar lo. Iya. Kalau lo dari apa yang masih sekarang masih jadi pertanyaan besar lo ini kedepannya bakal gimana? Sebelum gue tanya apa yang bikin lo percaya diri si platform digital ini masih akan jadi Ada sesuatu lah ya. Kalau buat percaya diri lu berarti ya? ya lo yang masih jadi kekhawatiran lo jadi tanda tanya lo besar. Yang buat gue jadi kekhawatiran gue tuh kayak orang-orang yang punya duit ini kalau bisa lebih serius tuh mungkin bakal jadi lebih gede. Kalau nggak lebih serius ya beberapa kayak media yang dijalanin secara oh ya udah ini gue invest di sini sebisanya kalau jadi ya jadi kalau enggak ya gimana gitu aja sih menurut gue tuh. Takutnya masih setengah-setengah hati gitu orang-orang yang punya duit ini ya. Kalau makin mereka lebih bisa fokus dan orang-orang yang ada di dalamnya itu bahagia lah ya. Secara keuangan juga ya. Media digital akan bisa berbuat banyak. Dan lo apa yang bikin lo percaya diri kedepannya masih tetap? Kalau bikin percaya diri tuh karena gue percaya ada siklus. Mungkin media konvensional tuh udah peak berapa lama dan terhajar media baru ini masih ngerintis banget, mungkin masih baru banget. 5 tahun aja belum kayaknya ya. 5 tahun aja belum. Dan regenerasi itu ada digital. Nah, iya, itu regenerasinya ada di regenerasi itu ada beberapa talent baru pun dan to be honest gue pun bisa muncul ke TV pun ya karena dikasih panggung media-media kalian gitu kan, bisa muncul kayak gitu. Dan iya sih regenerasi memang dimulainya dari sini. Kalau dari Tia gimana? Lihat platform digital sebagai orang Lembang yang lulusan SMA. Bisa jawab bener. Terakhir, gue mau nanya, seberapa optimis lo sama Arsenal musim ini kita ngobrolin bola aja nih. Kita kata lu kan sekarang masanya kolaborasi. Ya udah gue kolaborasi orang belakang layar aja Jebret Media sama orang belakang layar box to box gitu kan. Ini kita ngobrolin bola. Seberapa yakin lo sama Arsenal musim ini untuk juara? Masih belum yakin? Kalau soal keimanan gue Marcel tuh cukup tinggi sebenarnya. Bahkan sampai musim lalu gue masih percaya Arsenal akan masuk Liga Champions. Ya kan? Udah berapa musim lo masuk Liga Champions? 5 tahun. Bahkan sama gue ngeliat tuh Arsenal gak pernah masuk Liga Champions. Udah dari Pilpres terakhir. Iya, dari Pilpres terakhir. Dari Piala Dunia terakhir, Pilpres terakhir tuh Arsenal gak pernah masuk Liga Champions. Nah, sampai kayaknya musim ini tuh target utama gue tuh, harapan utama gue tuh tetap Liga Champions. Kalau buat juara tuh itu bonus. Sama kayak musim lalu tuh harapan gue terbesar tuh masuk balik lagi ke Eropa. Liga Champions itu bonus. Sekarang target gue naik dengan squad setipis ini bisa di peringkat 1 itu wow banget. Tapi gue ngeliat Arsenal tuh punya Arteta tuh punya bikin kita fans punya hope. Kita bisa berharap cara main dia bagus. Bahkan tahun lalu tuh kita hampir ngehajar City. Kalau nggak penalti dan kartu merah ya. Kartu merahnya aneh Gabriel ya. Dan sekarang tuh ya 4 besar lah. Kalau buat juara itu bonus. Lagi. Dari pernyataan Coach Justin yang lo yakin itu benar, ada yang mau didebat ya? Udah lama nggak nonton Coach Justin ngomongin itu. Cuma dia bilang benar. Enjoy the moment. Iya, enjoy the moment, bener, enjoy the moment. Ya nikmati aja kalau juara itu bonus. Dengan kalau Januari buat Arsenal ngasih Arsenal lebih. Arsenal tuh butuh 1 striker, 2 sayap baru. Udah, sisanya buat back udah cukup buat Magalhaes lah enggak banget. apa? Magalhaes enggak banget. Magalhaes enggak banget. Dia emang secara statistik tuh dia bagus. Cuma tuh errornya dia tuh bisa bikin gol. Error di Magalhaes tuh enggak banget. Cuma ya menurut gua kalau buat persaingan lebih light buat juara tuh kita Januari nanti setelah Piala Dunia. Kalau buat Arsenal ngasih persaingan di lini-lini yang itu ya yang tipis banget ya gue bisa punya hope lagi lah lebih jauh ke depannya. Yang benar namanya Magalhaes, bukan Magalhaes. Magalhaes. Orang belajar. Gabriel Jesus tuh backupnya Nketiah tuh sedih banget loh. Lo gimana Arsenal? Gua setuju. Arsenal tuh emang cuma zona games ya musim ini. Juara itu bonus. Layaknya fans Milan musim lalu. Betul. Iya. Enggak juara. Emang sebenarnya ngarep. Kalau juara Ngarep masih ya. Hah? Bohong banget. Siapa yang banget kalau ngarep? Ngarep.
Tapi realistisnya adalah 4 besar aja. Yang penting balik UCL sama juara Piala Ciki udah cukup. Udah itu aja. Nah, kalau gue Piala Ciki enggak. Fokusin di Liga Champions dulu aja. Apalagi kalau sampai Maret masih bisa bersaing di IPL, Eropa, FA, Carabao lepas aja semuanya. Kalau harapan gua Bisa kok bersaing. Selama lu siaran sama Coach Justin tuh ngomongin Arsenal di belakang studio ada nggak sih hal yang nggak gitu Coach pengen gue bantah gitu apa? Ya ada beberapa misalkan kayak Martinelli kan dia bilang ini main nggak seberapa berbakat. Gue dari awal lihat dia punya positioning yang bagus walaupun masih mentah ya umurnya baru 21 ya 22 kurang lebih. baru 20. Hah? Baru 20 kan iya gitu maksudnya emang secara umur yang belum matang jadi wajar aja kok pendapatannya kayak gitu. Nah, gue juga gak setuju tuh tadi ngomongin statement Coach Justin ya. Dia tuh bilang Arteta itu tahun lalu apalagi ya. Arteta tuh tahun ini tuh kalau nggak dapet UCL tuh dia out. Gue nggak setuju karena Arteta itu dia ngebuangin squad kalau lu lihat ya. Dia tuh memperamping squad Arsenal. Dia pengen ngebangun squad yang dia bikin tuh. Dia kalau tahun depan Arteta dirampas dari Arsenal tuh akan lain cerita ya. Ini udah lain cerita nih bakal podcast selanjutnya. Pokoknya thank you banget buat Abrar, orang belakang Jebret Media yang akhirnya juga sebenarnya dia akhirnya siaran-siaran juga waktu majelis selain lo sering nongol dulu kalau di net sih yang jadi jajan harga. Thank you juga buat Rafli yang udah datang. Rafli juga akhirnya siaran juga di Upat Tarik punya program sendiri dan ya gue berharap kita yang benar kata lo regenerasi kita bisa sukses bareng dan gue berharap juga gak selamanya lo di belakang layar ya. Udah tia-tia off ya off. Ini Abrar sama Raflinya gue ini.